Menariknya adalah kalau Helen ini bahasanya Pidi Baiq tuh lebih sederhana. Ya sempat baca juga di Hmm, yang blognya itu kelihatan gitu kan emang gayanya si ayah ya, iya iya emang iya, sederhana gitu bener. kalimat-kalimatnya simple. Diharapkan sih topik kayak gini jadi bisa lebih mudah dipahami kali ya kalau dengan pakai gaya bahasanya Pidi Baiq ya. Iya bener. Iya, meskipun, banyak juga sih anak-anak muda sekarang yang udah mulai membaca Pram. Orang dulu kayaknya bilangnya, "Ah, berat topiknya kayak gitu." Tapi makin ke sini makin banyak juga sih yang, concern sama masalah-masalah, identitas diri, Iya. ras, kayak gitu, dari sastrawan-sastrawan yang katanya bahasanya berat. Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan, mulai dari obrolan dengan para pelaku, rekomendasi buku, pembacaan cerpen, juga ada tantangan untuk kamu para pembaca. Wah, nggak berasa nih, Sandiwara Sastra udah masuk episode keempat. Siapa tahu nih ada dari kamu yang belum tahu, Proyek Sandiwara Sastra itu merupakan aliwahana karya sastra ke dalam format audio. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi produksi antara Kemendikbud, Yayasan Titi Mangsa, dan kawan-kawan media. Aliwahana karya sastra ini diproduseri oleh aktor film dan teater Happy Salma dan produser film Yulia Evina Bara. Sutradaranya Gunawan Marianto. Kalau kamu mau tahu lebih lengkapnya, langsung aja cek di Instagram Yayasan Titi Mangsa di @titimangsa_foundation. Nah, untuk episode keempat, Sandiwara Sastra mengaliwahanakan novel Helen dan Sukanta yang ditulis oleh Pidi Baiq. Pastinya udah pada cukup familiar lah ya sama namanya Pidi Baiq. Aku tuh sebenarnya belum pernah baca novel Helen dan Sukanta, tapi untungnya di internet udah cukup banyak yang ngebahas soal novel ini. Jadi seenggaknya bisa tahulah premisnya tentang apa. Tapi untungnya di internet udah cukup banyak yang ngebahas soal novel ini. Jadi seenggaknya bisa tahulah premisnya tentang apa. Novel Helen dan Sukanta ini adalah cerita cinta tentang dua orang bernama Helen dan Sukanta sesuai dengan judulnya. Jadi Helen ini seorang perempuan keturunan Belanda, tapi dia lahir dan besar di Indonesia, tepatnya di Ciwidey, Bandung. Di kota ini juga dia ketemu dengan Sukanta. Sukanta ini laki-laki asli Indonesia, dia ini keponakan dari salah satu pegawai bokapnya Helen. Awalnya mereka cuma temenan, tapi terus bokapnya Helen gak suka gitu, akhirnya mereka berdua dipisahin. Tapi pokoknya intinya setelah lama berpisah, akhirnya suatu hari mereka dipertemukan kembali dan sampai bisa menikah. Dapat restu lah dari bokap nyokapnya Helen. Terus nggak lama setelah Helen dan Sukanta menikah, Jepang datang ke Indonesia. Akibatnya banyak warga Belanda yang dipulangin ke negara asalnya termasuk keluarganya Helen. Ending di bukunya kayak gimana, aku nggak tahu karena belum baca. Tapi kalau baca review orang-orang di internet, katanya sih sedih. Anyway, Sandiwara Sastra ini memakai judul Helen Menunggu di Amsterdam. Ada 3 aktor yang bermain peran di sini, ada Nicholas Saputra sebagai narator, terus Marcia Timothy sebagai Helen, dan Vino G. Bastian sebagai Sukanta. Cocok lah ya, pasangan suami istri beneran yang meranin karakternya. Kita dengerin dulu yuk cuplikannya. Cinta selalu menyatukan semua yang berbeda, dan kebencian selalu memisahkannya, lalu menyisakan kenangan sebagai siksaan. Sekarang tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kita bertiga. Yang disatukan oleh Tuhan tak akan bisa dipisahkan manusia. Iya, tapi ini perpisahan pertama sejak kita menikah. Seperti di sebelum-sebelumnya nih, podcast Main Mata yang respon Sandiwara Sastra, aku ngobrolin episode 4 Helen dan Sukanta sama Arnel, pemilik podcast ceritanya pendek, artinya panjang. Kami sama-sama belum baca bukunya nih, jadi ya beneran cuma tahu premis ceritanya aja kayak gimana. Endingnya bahkan nggak tahu. Terus gimana menurut kami? Dengerin dulu yuk obrolannya. Hello Nel. Halo, Peti. Hai. Gimana, udah dengerin dong Helen Menunggu di Amsterdam? Sudah. Nah, sebelum rekaman kita sempat bilang ya, kita sama-sama belum baca bukunya nih. Mhm. Gue sih sebelum dengerin Sandiwara Sastranya emang sempat cari-cari sedikit lah premisnya tentang apa biar nggak blank-blank amat.
Tapi pas dengerin Hmm. sandiwara sastranya ini gue suka banget sih. Ya ini Sa- cerita cinta lah ya intinya. Mm-mm. Sama gue juga menikmati banget. Walaupun cerita cinta gue berasanya nggak menye-menye karena ya mungkin karena endingnya juga tragis banget ya. Terus gue setiap Mm-mm. denger Marsha Timothy berdialog tuh gue berasa hati lagi disayat-sayat, tau gak sih? Sedih banget. Highlightnya di Sandiwara Sastra kali ini emang Marsha Timothy sih ya. Asli. Kerasa banget. Gue juga sebetulnya blank banget baru baca-baca sinopsisnya aja karena belum sempet baca novelnya. Cuma kalau dari info-info di Goodreads atau di review-review gitu memang dikatakan ceritanya sedih ya. Iya. Jadi gue kayak udah bersiap bakal sedih juga. Iya, cuman gue nggak nyangka endingnya ternyata segitunya ya. Gue nggak tahu sih di buku apakah yang Sandiwara Sastra lebih didramatisir atau enggak. Tapi ya harusnya sih kurang lebih sama ya. Dan memang menyedihkan banget sih kayak si Helennya ini cinta banget sama Sukanta, sama Indonesia. Terus dia nggak berdaya dan kayak ya udah percaya buta aja suatu hari nanti bisa ketemu lagi. Dan di luar itu gue sukanya ada informasi juga tentang sejarah-sejarah ya. Iya. Karena latarnya kan memang di masa penjajahan Belanda dan Jepang gitu. Jadi berbeda dengan karya Pidi Baik Dilan gitu misalnya. Sayangnya gue nggak banyak baca Pidi Baik juga sih. Jadi kurang bisa membandingkan dengan yang lain juga. Cuma kalau dibanding sama Dilan, wah ini beda banget. Ini kayak novel sejarah jadinya ya. Iya benar. Ada ya berlapis lah ya. Cerita roman iya, terus juga kita jadi tahu tentang ya mungkin hubungan mereka beda ya, bisa dibilang nih beda kasta, terus beda ras juga di era kolonial lagi. Iya. Kebayang gak sih lo pacaran dengan segala keribetannya di zaman yang apa-apa masih susah juga gitu? Kebayang sih susahnya dan senangnya emang itu tergambar ya di naskahnya di Sandiwara Sastra ini. Jadi meskipun pendek ada banyak musik-musiknya juga, tapi cukup bisa dimengerti ya bahwa dia tuh menjalani hidupnya di Belanda sekarang, terus dia flashback mengingat masa lalunya ketika di Ciwidey kayak apa gitu ya. Jadi kelihatan sih bagus. Dan gak semuanya dinarasikan oleh narator kan, dia lagi di mana, lagi ngapain. Kadang ada yang tiba-tiba dialog aja, tapi itu kemarin lo sempat bilang ya Marsha Timothy sama Vinoy-nya pas lagi acting sebagai mungkin pas dia masih muda terus pas dia udah tua tuh berasa bedanya. Jadi kayak kita tahu oh ini dia lagi jadi kakek nenek nih. Terus ada yang oh ini lagi flashback jadi anak muda gitu kan. Dan menurut gue jadinya jika dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya, jadi kayaknya Vino dan Marsha Timothy di sini jadi apa ya? Kalau di yang sebelum-sebelumnya kan memang di Sandiwara Sastra yang lain sebelumnya 1, 2, 3 itu situasinya di masa itu saja. Nah kalau di sini berbeda kan, jadi Marsha dan Vino dapat tantangan untuk membedakan kapan dia waktu muda, kapan waktu tua gitu. Dan terlihat di suaranya, terdengar di suaranya bahwa ada perbedaan suara itu ketika dia sudah tua. Ketemu lagi suaranya ada getarnya gitu. Terus emosi kesedihannya Marsha Timothy si Helen ini juga terasa. Jadi makanya memuaskan banget yang ini. Jadi actingnya dua-duanya oke banget. Jadi terlihat bedanya. Iya benar sama. Oh iya, sama satu lagi ada banyak bahasa Belanda yang dipakai. Itu juga kan lebih menantang ya kan dibanding kalau tidak ada bahasa asingnya. Benar sama kayak gimana dia ngomong bahasa Belanda terus kemudian menerjemahkan arti bahasa itu tanpa kayak kesannya nerjemahin kan. Itu juga enak tapi berasa smooth sih penyampaiannya juga kayak oh ini dia ngomongin tentang ini gitu jadi tahu gitu. Iya. Terus yang kemarin kan gue bilang kayak gue berharap deh ada bunyi-bunyian yang menggambarkan situasi gitu. Nah di sini ada pas mereka yang nawarin mau minum apa gitu. Terus akhirnya dibikinin susu ya. Kopi itu gue lupa. Tapi pokoknya dibikin minuman terus nanti ada suara denting terus kayak di dapur gitu itu terdengar. Itu nyenengin banget. Nah itu yang gue harapkan sih sebetulnya dari Sandiwara Sastra. Iya pengadeganannya banyak. Ini gue juga suka sih. Terus sama kan gue dengerin sama laki gue ya tadi pas lagi adegan mereka jadi kakek nenek dia nanya ini dia lagi ini ya kayak ngomong sama diri sendiri ya gitu. Jadi emang berasa ini lagi seolah-olah berdialog tapi kayak sebenarnya enggak gitu. Karena memang ukannya tidak ada. Makanya kan dia sampai akhir dia bilang Enggak, aku percaya kamu tuh sebetulnya di Burma kan, ya kan, kamu pasti dikirim ke sana gitu dan kita nggak bertemu. Jadi sebetulnya Ukan itu tidak ada. Iya. Gitu. Aduh, sedih deh.
Terus tapi sebenarnya gue ada pertanyaan sih. Ya mungkin ini karena gue belum baca bukunya juga ya. Gue nggak ngertinya kenapa Sukanta beneran nggak bisa ikut Helen ke Ciwidey waktu di awal. Di dialognya kan dibilang tuh kalau Jamila lagi sakit ntar nggak ada yang nungguin. Yang gue nggak tahu Jamila ini siapa. Soalnya Iya, asumsinya kayak mereka belum punya anak kan, ini anak pertama yang lagi masih dalam kandungan. Iya sih, sayangnya kita miss-nya juga di situ ya. Ya mungkin itu informasi yang ada di novel ya, yang sayangnya belum terlalu terlihat penjelasannya di Sandiwara Sastra ini. Iya, sama gue kebayang pas lagi dengerin ini tuh gue keinget sama ceritanya Secangkir Kopi dari Playa Peppermint Puppet Theater. Itu kenapa tuh? Premisnya kurang lebih mirip ya. Kalau yang Helen menunggu di Amsterdam ini kan mereka pasangan yang terpisah karena beda ras, beda kasta, kemudian terpisah ya karena penjajahan Jepang ya. Kalau misalnya si Secangkir Kopi dari Playa ini ada pasangan juga, belum nikah tapi waktu itu kepisah karena yang cowoknya ini zaman dulu, zaman PKI, zaman Soekarno kan ada yang diberangkatin untuk belajar tuh ke Rusia. Ya. Nah, karena waktu pecah G30 SPKI, dia kan ada yang hak warga negaranya diambil ya. Jadi dia juga udah nggak bisa pulang lagi ke Indonesia. Padahal waktu itu janjinya setelah studi mereka mau nikah. Terus ya karena PKI ini akhirnya nggak jadi. Dia si bapak ini tinggal di Kuba kalau nggak salah akhirnya. Ibunya ini tetap di Indonesia. Terus mereka ya udah nggak kontekan berapa lama deh. Terus Peppermintnya pokoknya dia suatu hari dia menemukan kontaknya si bapak ini, ngobrol-ngobrol. Terus dapat info katanya waktu zaman Gus Dur tuh kalau nggak salah ada yang diizinin pulang. Terus dia si bapak ini memanfaatkan waktu itu pas lagi pulang ke Indonesia. Kalau gue nggak salah nih dia menelusuri tempat-tempat yang dia pernah datengin sama si ibu itu. Jadi dengan harapan mungkin suatu hari nanti bisa ketemu gitu di situ. Sedih banget. Udah kebayang, sedih banget, kebayang. Tapi sayangnya sih enggak sih, dan udah diketahuin si ibunya udah menikah lagi. Kalau si bapaknya kayak tetap setia gitu sampai mati. Iya. Aduh, emangnya LDR berat ya? Asli. Ya gimana ya, tapi kalau sebenarnya agak lucu ya, misalnya zaman dulu gitu, LDR beratnya setengah mati ya, kita nggak bisa ketemu, nggak bisa lihat surat-suratan nyampe berapa bulan, tapi orang-orangnya kayak punya rasa percaya yang buta aja, kayak setia kepada mereka gitu ya, kepada pasangannya. Kalau zaman sekarang teknologinya makin mudah tapi malah tetap insecure ya. Iya. Malah di screenshot gitu kan, tetap harus proofnya harus kenceng. Itu dia. Nggak ngerti juga deh ya, kenapa malah berkurang ya kepercayaannya ya. Itu dia. Pas lagi mikir ini hubungan LDR mereka, gue juga ngebayangin gitu yang sekarang di pandemi kayak gini. Temen gue ada pacarnya di Amerika. Pokoknya berapa lama sebelum pandemi tuh udah rencana dia tuh mau ke Amerika gitu. Terus pandemi terjadilah. Kayak dia kehilangan kesempatan kecil itu yang belum diambil, yang tadinya udah rencanain tapi belum dilakuin. Terus gara-gara pandemi akhirnya mereka terpisah untuk waktu yang gak tahu berapa lama nih gitu. Memang Tapi gara-gara pandemi ini juga, tapi sebetulnya orang yang jaraknya kayaknya deket, mungkin cuma beda kosan aja, cuma sama-sama di Jakarta gitu ya pasangan, rasanya juga jadi kayak LDR ya kan? Karena nggak bisa ketemu, ya kan, jadi cuma bisa telepon-teleponan doang. Jadi tetap aja rasanya kayak LDR juga gitu. Walaupun tinggal satu kota ya, sama aja rasanya ya. Karena nggak bisa ketemuan, ya kan? Benar. Sama ini sih, gue juga suka kata-katanya Helen yang bilang, apa sebenarnya tanah air itu? Aku tidak tahu, tidak ada tanah air kecuali kita berada di situ. Itu gue suka sih. Iya. Topik-topik kayak gini sebetulnya juga banyak juga sih ya di novel-novel Indonesia, karya sastra Indonesia lain. Memang apa ya, pertanyaan terhadap identitas diri sendiri gitu. Kayak misalnya yang terkenal Bumi Manusia ya. Iya, itu sebetulnya tergambar juga ya bagaimana perbedaan kelas, terus perbedaan ras, yang satu Indo, yang satu pribumi gitu. Itu sama sebenarnya. Sebetulnya banyak sih pengarang yang sudah mengangkat hal-hal kayak gini juga, dan emang jadi selalu jadi topik yang nggak akan pernah habis untuk dibahas gitu ya. Betul sekali. Nah, bedanya menariknya adalah kalau Helen ini bahasanya Pidi Baik tuh lebih sederhana. Ya, sempat baca juga di Ayah Pidi Baik yang blognya itu, potongan awalnya aja. Kelihatan gitu kan emang gayanya si Ayah ya. Emang sederhana gitu, kalimat-kalimatnya simple kayak ringan, gitu. Jadi gitu ya. makanya diharapkan sih topik kayak gini jadi bisa lebih mudah
dipahami kali ya kalau dengan pakai gaya bahasanya Pidi Baik ya. Iya benar. Iya, meskipun banyak juga sih anak-anak muda sekarang yang udah mulai membaca pram. Orang dulu kayaknya bilangnya berat topiknya kayak gitu. Tapi makin kesini makin banyak juga sih yang concern sama masalah-masalah identitas diri, ras kayak gitu dari sastrawan-sastrawan yang katanya bahasanya berat gitu. Iya. Dan sebenarnya pram itu mungkin bahasanya bukan berat ya, tapi bahasanya jadul kali ya. Kalau gue berasanya ya. Iya. Bisa juga sih. Bisa juga mungkin ada yang rasanya gitu. Atau tahunnya, nggak tahu deh sebetulnya ya kalau misalnya si Helen ini juga ngomongin tahun yang lama juga gitu ya. Tapi kan di ceritanya itu Helennya di masa kini, kalau di novel ya kalau nggak salah, dia tuh udah di masa kini terus dia ketemu sama orang dari Indonesia. Baru dia flashback gitu kan. Iya. Jadi ada persentuhan bahasa di masa kini gitu. Sementara kalau misalnya Bumi Manusia ya udah terjadi di masa lampau dan bahasanya ya sesuai dengan pada era saat itu kayak gimana kan mereka berbicara ya. Gitu. Jadi ya wajar sih kalau berbeda. Nggak, tapi intinya topik-topik kayak gitu sih udah ya memang selalu diangkat ya di bahasan di sastra Indonesia. Iya, dan sebenarnya harusnya mungkin lebih banyak lagi novel ya bisa dibilang novel percintaan remaja kan ini, tapi ya yang mengangkat juga topik-topik semacam ini. Mungkin gak cuma cinta-cintaannya juga, tapi ya latar belakang tokoh-tokohnya juga dibikin membicarakan apa yang lagi terjadi sekarang juga kan sebenarnya. Makanya senang juga sih begitu tahu. Sayangnya gue baru tahu belakangan ini bahwa Pidi Baik 2019 ya itu Helen novel itu. Dan mau difilmin terbitnya, ya ternyata. sayang banget belum pernah baca. Kayak abis ini bakal baca. Iya, Okay. Gue juga jadi penasaran sih. Berarti sandiwara sastranya berhasil. Ya, iya. Terus musiknya gimana musik? Gue suka banget sih sama musiknya. Aduh, suka banget juga. Aduh, highlight banget ini juga. Karena terlihat sekali variasinya. Itu terlihat sekali. Jadi ada musik Belandanya ya kan. Terus ketika Helennya main biola, maka suaranya suara biola juga. Terus ada perubahan antara suasana di Ciwidey sama suasana di Belanda. Itu musiknya beda. Jadi kita juga bisa paham, oh ini situasinya di desa nih, lagi di Ciwidey. Terus sementara ini suaranya kayaknya lagi di kota nih gitu. Terus juga yang tadi gue bilang ada ilustrasi suara-suaranya, denting apa gitu-gitu. Jadi puas banget, suka banget. Bener, suka banget. Tapi emang kekuatan sandiwara sastra tuh emang salah satunya harus di musiknya ya. Karena untuk ngebawa kita dengerin itu kan yang bikin enak kan juga musik ya. Iya. Jadi emang harus diperhatikan banget sih memang. Dan enak sambil didengerinnya tuh sambil merem, sambil itu ngebayangin tadi, oh ini lagi flashback. Sambil menebak-nebak ya, ini lagi jadi tokoh kakek nenek. Bikin kita jadi beneran terbawa gitu ya. Baiklah, kalau begitu thank you ya Nel untuk ngobrol-ngobrolnya lagi. Kita tungguin lagi ya minggu depan nih tentang terima apa kasih, ya. diundang terus. Minggu depan apa ya? Minggu depan Perempuan Indigo, Ali Wahana dari novel Lalita karya Ayu Utami. Oh oke, gue udah baca. Lu udah baca? Karyanya Mbak Ayu. Udah. Oke. Tapi kayak harus baca ulang deh. Tapi nggak sempet deh kayaknya. Itu novel sih. Iya novel ya. Ya udah, ntar gue coba baca lagi sinopsisnya. Sip. Oke. Baiklah kalau gitu. Thank you ya Nel. Thank you juga Betty. Iya, dadah. Dadah. Terima kasih udah dengerin. Kalau kamu mau ikutan berbagi pengalaman setelah dengerin Sandiwara Sastra ini, yuk kasih tahu dong. Bisa mention podcast Main Mata di Instagram di @potluckpodcast atau bisa juga ke Twitter di @podcastpotluck. Pengen tahu aja kalau menurut kalian gimana sih Sandiwara Sastra ini? Terus, kalau kamu suka dengan konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya yang suka baca buku. Jangan lupa follow juga podcast Main Mata di Spotify, terus beri dukungan untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast. PODLUCK Podcast. Segitu dulu ya. Dadah!